Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua soal yang diberikan oleh teman kita ya. Jadi soal yang diberikan ini itu mengenai termodinamika ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan soal kali ini, kalian yang belum subscribe supaya subscribe channel ini ya, karena tiap hari kami upload video ya, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, jangan lupa juga kalian nyalakan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Nah, di sini ada dua soal ya. Jadi sebenarnya ditanyakan tuh ada 3 soal, tapi saya memilih 2 soal terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah proses pernafasan membutuhkan kerja yang keras meskipun kita tidak menyadarinya. Volume paru-paru seorang laki-laki dengan berat badan 90 kg saat menghirup udara di saat santai dapat berubah dari volume 400 ml menjadi 5.400 ml dengan tekanan paru-paru sekitar 1 atmosfer. Berapa kerja ya satuannya dalam liter ATM yang dibutuhkan untuk mengambil satu nafas. Ya, jadi di sini kita harus menentukan terlebih dahulu. Dalam kerja ini kan merupakan salah satu tahapan termodinamika ya. Kita harus menentukan dulu yaitu dalam kondisi seperti apa. Ya, di sini ada clue-nya. Jadi dengan tekanan paru-paru sekitar 1 atmosfer gitu. Jadi tekanan paru-paru ini kan tidak berubah ya pada saat dia menghirup udara maupun saat melepaskan udaranya gitu. Jadi tidak mengalami perubahan tekanan. Ya, karena dia tidak mengalami perubahan tekanan, maka nomor 1 itu adalah keadaan isobarik ya. Ya, kalian tahu kan isobarik ya. Jadi isobarik itu adalah keadaan di mana tekanan tetap. Ya, bar itu kan tekanan ya. Jadi isobarik berarti tekanannya sama atau tekanan tetap. Oke? Nah, kalau misalkan dalam keadaan isobarik ya, itu terutama pada gas ya, itu delta W sama dengan P kali delta V. Ya, di sini P itu adalah tekanan dan V itu adalah delta V perubahan volume. Ya, jadi kalau perubahan volume berarti kan V2 kurang V1 seperti itu. Di mana V2 itu ada volume yang lebih besar dan V1 itu volume yang lebih kecil. Seperti itu ya. Jadi masukin 3 angka-angkanya. Jadi P di sini itu adalah 1 kan, 1 ATM. Ya, V2-nya itu adalah 5.400 kan, dari 4.400 ke 5.400. Ya, tapi kan ingat juga ya, ini dalam satuannya kan liter ATM. Ya, satuannya liter ATM, berarti kan harus mengubah dulu volumenya menjadi liter, ya. Jadi V2-nya itu adalah 5,4 liter. Ya, dikurangi dengan V1-nya itu adalah 4.400 ml diubah jadi liter, itu adalah 4,4 liter. Ya, jadi 1 ATM dikali dengan ini dikurangi menjadi 1 liter. Sehingga 1 liter kali ATM. Ya. Nah, ini kan berapa kerjanya nih yang dibutuhkan untuk mengambil satu nafas. Ya, jadi ini kan dari 4.400 ke 5.400 itu kan sudah satu nafas. Jadi inilah jawabannya. Jadi dalam satu nafas itu kerja yang diperlukan adalah 1 liter ATM. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 itu nilai delta U dan QV pada transformasi 2 mol helium pada volume konstan dari 25 derajat Celcius ke 65 derajat Celcius apabila diketahui CV adalah 3/2R. Ya. Nah, di sini kita juga harus tahu terlebih dahulu dia dalam keadaan seperti apa. Nah, ini sebenarnya gampang ya, karena di sini sudah diketahui volume konstan. Ya, volume konstan. Kalau yang tadi nomor 1 kan tidak diketahui ya secara gamblangnya, yaitu dalam keadaan seperti apa, tapi kita sudah tahu kan kalau pernafasan itu pasti tekanan paru-parunya tidak berubah gitu. Ya. Nah, kalau ini diketahui volume konstan. Ya, kalau dalam keadaan konstan volumenya itu disebut dengan isohorik. Ya, keadaan isohorik. Ya, jadi kan harus tahu dulu keadaannya apa karena nanti rumusnya berbeda-beda ya. Rumusnya berbeda-beda. Oke? Nah, kalau misalkan dia isohorik, maka untuk mencari delta U-nya itu sama dengan N kali CV kali delta T. Ya, ini bukan DT ya, tapi delta T aja ya. Biasanya kalau misalkan DT seperti ini itu jika kita menggunakan rumus integral ya, jadi delta T saja. Ya, N CV kali delta T. Ya. Berarti N-nya itu adalah molnya kan. N-nya itu adalah molnya, sedangkan CV-nya diketahui itu ada 3/2R. Jadi, kalau kita ubah menjadi 3/2NR, ya, NR, delta T-nya itu tentu saja T2 kurang T1. Ya, nah T2 itu adalah suhunya lebih tinggi, sedangkan T1 itu adalah suhu yang lebih rendah. Ya, oke.
Berarti kita masukin sekarang angka-angkanya, jadi 3/2 kali N-nya itu dia berapa mol helium ya? Helium itu dia 2 mol. Ya, berarti dikali dengan 2, dikali dengan R-nya. R-nya itu kita bisa milih angka 8,314. Ya, karena dia satuannya itu 8,314 Joule per mol Kelvin. Jadi kalian pilih hati-hati juga ya dalam memilih tetapan gas idealnya, karena kalau kalian memilih 0,082 yaitu satuannya liter atm per mol Kelvin gitu ya. Oke, jadi kalian pilih aja yang Joule per mol Kelvin. Jadi 8, ini kan 2 mol tadi ya, 2 mol ya 8,314 Joule per mol K. Sedangkan untuk delta T-nya kita juga harus memperhatikan satuannya ya. Satuan ini kan Joule per mol Kelvin. Ya, jadi kita harus mengubah delta T-nya itu menjadi Kelvin juga ya. Nah, sedangkan ini diketahui kan suhunya ada 25 derajat Celcius sama 65 derajat Celcius. Jadi kita ubah T dahulu menjadi Kelvin. Jadi 65 ya ditambah dengan 273 ya itu menjadi 338 Kelvin. Ya, sedangkan yang satu lagi 25 ditambah dengan 273 itu menjadi 298 Kelvin. Ini kita kurangi ya. Ini menjadi 40 Kelvin. Ya, jadi ini dikali dengan 40 Kelvin. Ya, sehingga kita coret Kelvinnya, kemudian kita juga coret molnya. Jadi sisa tinggal Joule saja. Ya, jadi 3/2 kali 2 kali 8,314 kali 40 itu hasilnya 498,84 Joule. Ya, oke. Nah, sekarang satu lagi itu adalah key V-nya. Ya, ini kan kita sudah dapat delta U. Sekarang key-nya. Nah, kalian harus tahu kan kalau rumus dari delta U itu sendiri ya itu adalah delta Q min W kan. Ya, sedangkan W-nya sendiri itu kan adalah P kali delta V. Nah, sedangkan kalau isohorik ya berarti kan delta V-nya 0 alias tidak ada perubahan volume. Karena delta V-nya 0, maka P dikali 0 berarti kan sama dengan 0. Berarti W-nya itu sama dengan 0. Sehingga delta U itu sama dengan delta Q. Maka QV-nya itu sama dengan angka delta U-nya. Ya, berarti QV-nya atau satu sin delta Q itu sama dengan 498,84 Joule. Ya, jadi sama ya antara Q sama delta U-nya. Ya. Oke, sekian saja pembahasan saya mengenai dua soal ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang punya pertanyaan atau ada tugas atau ada PR yang kalian tidak mengerti dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya seperti ini, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.